Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Faizar. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 3 Angkatan 4 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Hari ini merupakan tugas untuk resume agenda 3 mengenai Learning Journal. Hari ini kami mendiskusikan bagaimana tentang mutasi dan juga tentang P3K. Tapi pada intinya pada hari ini kami belajar mengenai manajemen dan juga Smart ASN. Untuk manajemen ASN itu adalah bagaimana sih menghasilkan seorang ASN yang nantinya menjadi profesional dan otomatis tidak akan melakukan misalnya korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Kenapa? Karena pada saat ini, kondisi saat ini pelayanan sektor publik sebagai salah satu nilai ASN berakhlak itu belum maksimal. Padahal kondisi yang diinginkan yaitu ASN yang profesional dan tentunya memiliki karakter. Manajemen yang baik akan menghasilkan ASN yang profesional dan bebas dari nepotisme dan juga korupsi seperti kata saya tadi. Tapi dalam manajemen ini kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu kedudukan. Kedudukan ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Terus kita juga harus mengetahui tentang peran ASN. Termasuk fungsi dan juga tugas dari ASN. Selain itu kita juga harus mengetahui tentang hak dari ASN, mulai dari gaji sampai tunjangan, terus bagaimana sih pengembangan dari kompetensi kita, terus perlindungan kita bagaimana, terus kewajiban dari ASN kita juga harus mengetahui ya. Kode etik yang baik itu bagaimana, misalnya menghormati, sopan, nah itu kode etik. Yang selanjutnya itu sistem merit. Kebijakan yang dibuat ya, tanpa adanya faktor-faktor seperti agama, bahasa, dan latar belakang, tetapi dilandasi pada kualifikasi diri kita, terus kompetensi kita, dan juga kinerja kita ya. Manfaatnya apa kalau sistem itu tidak dilatar belakangi agama dan lain-lain ya? Akan tercipta ASN yang memiliki integritas ya, kemampuan yang memang mumpuni, dan nantinya tidak akan tercipta yang namanya korupsi dan lain-lain tadi. Sedangkan untuk pegawai ASN sendiri itu akan mengetahui bagaimana sih perkembangan karirnya ke depan, dan kita akan memiliki hak ya, dan kesempatan yang sama ketika faktor-faktor yang tadi itu tidak diperhitungkan, tapi lebih ke kompetensi kita, terus kualifikasi kita, dan bagaimana kinerja kita. Salah satu contoh merit ya dalam SDM contohnya ya, yaitu rekrutan CPNS. Sedangkan sistem merit dalam hal monitoring dan pengembangan, misalnya tentang kenaikan jabatan, pengembangan karir, terus bagaimana mutasi pegawai seperti yang kata saya tadi yang didiskusikan ya. Bagaimana penilaian kinerja akan adil, semuanya itu ketika menggunakan sistem merit ini. Jadi sangat baik untuk sistem merit ini ketika mengenai manajemen ASN itu sangat bagus sekali ya. Selanjutnya saya akan membahas masalah tugas asinkronus untuk kelompok, yaitu mencari isu tentang manajemen dan juga smart ASN di sekitar kita ataupun di lingkungan. Salah satunya contohnya di tempat kerja ya. Saya mengambil misalnya masih adanya kendala ya, dalam proses pengisian aplikasi SIMAK oleh dosen dan mahasiswa. Di sana, di tugas ini kami ditugasi untuk mencari apa sih kelebihannya dan apa kekurangannya. Kelebihannya itu harus dipertahankan, sedangkan kelemahannya itu harus dicarikan solusi oleh kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.